Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam cerdas berkarakter. Sahabat karakter, saat ini saya sudah berada di kota Batam. Kota yang memukau dengan segala kemajuannya. Kota yang indah dengan segala tujuan wisatanya. Namun bukan hanya itu saja saya berada di sini. Saya di sini untuk mendengarkan cerita menarik dari teman-teman warga kampus di Kota Batam yang selama ini telah berjuang untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual pasca 2 tahun implementasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Kebijakan ini menjadi salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan seluruh warga kampus merasa aman, nyaman, dan terbebas dari kekerasan seksual. Saya yakin mereka memiliki cerita menarik dan juga praktik baik yang patut untuk kita dengarkan dan juga kita contoh. Ikuti saya untuk cari tahu lebih banyak tentang dampak dari implementasi Permendikbudristek pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Bersama saya Amalia Rizda dan tim Pusat Penguatan Karakter langsung dari Kota Batam. Selamat datang di Kota Batam. Sahabat karakter, saat ini saya telah sampai di salah satu perguruan tinggi di Kota Batam. Hari ini saya akan mengulik cerita perjalanan dari teman-teman Satgas PPKS dan juga mahasiswa di kampus ini. Mari kita dengarkan cerita praktik baik dari Satgas dan juga mahasiswa di sini. Yuk ikutin saya. Amel. Bu Sinta, silakan. Selamat sore Ibu. Apa kabar Ibu? Silakan. Terima kasih. Silakan Kak. Wah, ramai banget. Iya Kak Mel, ini saya perkenalkan Pak Niko. Halo Kak Amel. Halo Pak Beliau Niko. itu adalah Ketua Satgas PPKS Universitas Maritim Raja Ampat Haji. Oke. Kemudian ada mahasiswa saya, Halo Kak Saha. Anji. Kancis. Iya, Oke. ada mahasiswa dari Putra Batam, Satgas mahasiswa. Dari Putra Batam juga. Iya. Halo. Halo, Kak. Salam kenal kakak-kakak, bapak ibu semua. Perkenalkan, nama saya Amel dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek. Nah, hari ini sebenarnya kita akan ngobrol-ngobrol kan Bu tentang seputar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS di masing-masing universitas. Iya. Nah, boleh nih Bu, dari di Politeknik Negeri Batam sendiri itu sudah melakukan apa sih Bu dari Satgas PPKS-nya? Kalau kami dari Satgas PPKS Politeknik di Batam, praktek baik gitu yang sudah kami lakukan, yang sudah didukung oleh manajemen Politeknik Negeri Batam dan juga British Embassy dan ILO. Kami sudah melakukan salah satunya menghasilkan output SOP, standar operasional SOP. prosedur. Iya, di mana SOP itu sudah terregistrasi di SPMI dan juga ISO. Oke. Nah, menghasilkan SOP itu Kak Amel, prosesnya lumayan ya panjang, ada dilalui diawali dari FGD yang melibatkan pihak internal, Sivitas, Semua pihak semua terlibat iya berarti warga ya, Bu? kampus terlibat. Terus kemudian kita juga melibatkan pihak eksternal dari Kejaksaan, dari LBH, dari LSM Perempuan dan juga dinas terkait di Kepulauan Riau dan juga di Kota Batam ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan seperti itu. Selain itu apa lagi nih Bu? Nah, kami juga melakukan peningkatan kapasitas nih dalam tata kelola untuk pencegahan. Jadi kita melakukan pelatihan GETSI. Jadi Satgas PPKS itu memiliki program pelatihan GETSI, di mana di situ pesertanya adalah dari mahasiswa, kemudian ada dosen dan tenaga kependidikan, kemudian ada security dan cleaning service. Wow. Nah, tujuan dari pelatihan itu sebenarnya adalah ingin memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender, kemudian kepedulian disabilitas, dan yang paling penting lagi adalah kesadaran untuk bisa melawan kekerasan seksual. Oke. Saya dengar-dengar juga ada program namanya PBL nih Bu. Ini Iya. boleh diceritain Bu? Ya, jadi salah satu upaya kami dalam pencegahan melalui pembelajaran, kami melakukan program project based learning. Program project based learning ini kami kolaborasi antar program studi antar jurusan yang dilakukan melalui mata kuliah umum. Ada Oke. kewarganegaraan, Ada kewarganegaraan ada dan Pancasila, juga Pancasila. ada bahasa Semua Indonesia, mata kuliah ya, ada Bu, agama. berarti, Iya, betul. untuk mata kuliah umum. Oh iya. Iya, semua kemudian mata kuliah. Di project based learning itu kami juga ada
latihan volunteer Oke, untuk Gen Z volunteer mahasiswa juga. dari mahasiswa. Oh ya. Ini- Berarti ini Tancis ya, Bu? Nah, Berarti dia volunteer Oke, kami. berarti mungkin dari Tancis nih boleh cerita tentang PBL itu seperti apa? Jadi kemarin Kak, saya masuk ke PBL ini karena pemenuhan nilai mata kuliah kewarganegaraan Kak. Iya. Kewarganegaraan dan Pancasila. Jadi dosen saya mengajak saya untuk nih ada nih PBL Getsi, coba ikutin gitu kan. Jadi saya mengikuti PBL Getsi ini. Jadi di PBL Getsi ini dari kita yang tidak mengerti apa itu kekerasan seksual di lingkungan kampus, kita jadi mengerti Kak kekerasan seksual di lingkungan kampus itu bagaimana. Dengan adanya program Betul, ini ya, betul. betul sekali, Bagus Kak. banget berarti Iya program betul. ini. Kita bisa mengetahui bagaimana cara mencegah, cara apabila ada masalah kita bagaimana cara menanganinya dengan pendekatan kawan seperti itu Kak. Oke, Ya, bagus banget berarti. betul. Nah, itu dari Politeknik Negeri Batam Betul, nih. Kak. Mungkin dari Pak Niko sendiri ada praktek apa di Universitas Umrah ini, Pak? Kalau di Umrah sendiri banyak ya Kak ya, kami sosialisasi selalu gitu. Sosialisasi, kemudian juga ada pertemuan rutin kami di Satgas. Jadi kami berdiskusi untuk bagaimana langkah dalam pencegahan. Jadi tidak hanya di Satgas saja gitu, tapi kami juga melibatkan manajemen kampus untuk berdiskusi. Seluruh warga sekampus Betul, berarti ya, Pak, ha-ha. terlibat. Jadi kami baru saja melaksanakan roadshow di setiap fakultas. Jadi kami datang gitu ya, Iya. datang memperkenalkan Satgas dan juga bagaimana cara penanganan pertama gitu jika ada kasus-kasus yang terjadi di lingkungan fakultas Bapak Ibu gitu misalnya ya. Karena banyak kasus yang kami temukan itu kasus pertama kali dilaporkan itu bukan ke Satgas, tapi ke Kaprodi, kemudian ke dekan dan lain-lain. Nah, itu yang kami dorong kepada pimpinan fakultas agar bagaimana langkah pertama untuk penanganan korban gitu. Sehingga dengan adanya roadshow ini berarti mahasiswa ini jadi tahu, oh berarti ada Satgas Betul. tempat kita untuk bisa melaporkan Betul, itu ya, betul, Pak. betul. Apalagi kami kan punya 2 kampus ya, ada di kampus Senggarang dan juga ada di kampus Pulau Dompak. Oh, Jadi dua lokasi agak ya, berjauhan, Pak. Iya. agak berjauhan, jadi agak kesulitan gitu dalam mobilisasi. Jadi memang hal yang pertama kita lakukan adalah bagaimana menjangkau manajemen fakultas dulu agar paham gitu ya. Pertama kali merespon laporan begitu. Oke, itu dari Umrah ya, Pak. Ya. Nih, dari Universitas Putra Batam sendiri bagaimana nih, Tria? Boleh di-sharing apa yang sudah dilakukan oleh Satgas? Dan kan kamu juga dari mahasiswa nih. Jadi boleh di-sharing apa yang sudah dilakukan oleh Satgas di Universitas Putra Batam? Ya, jadi gini Bapak Ibu, jadi sedikit berbeda dari universitas lain. Universitas Putra Batam itu baru melantik Satgas itu baru dari Maret 2023 kemarin. Sampai sekarang itu 6 bulan. Jadi untuk praktek baik yang kami lakukan itu mencapai pencegahan, proses pencegahan yakni sosialisasi, meningkatkan edukasi seluruh warga kampus Sivitas secara bertahap gitu. Oke, bertahap. Ada tahapannya ya, Iya. berarti. Sosialisasi juga sudah menempel flyer dan menyebarkan flyer itu ke media sosial yang mana sekarang ini sudah sangat mudah dijangkau oleh seluruh warga kampus. Jadi seluruh warga kampus jadinya teredukasi nih ya, Iya. betul. Dan Iya. mengetahui bahwa Universitas Putra Batam sudah mempunyai Satgas, oke. Nih, dari banyak yang sudah dilakukan nih oleh Satgas PPKS dari Umrah, juga Politeknik Negeri Batam, dan juga Universitas Putra Batam, kira-kira ada nggak sih kesulitan, ngalamin nggak kira-kira dalam pelaksanaan program ini? Mungkin dari Pak Niko silahkan. Kalau di Umrah sendiri pertama kesulitan adalah pendanaan. Kak, ya yang pertama pendanaan, yang kedua fasilitas. Karena dari pendanaan sendiri jujur saja di Satgas itu tidak ada alokasi yang jelas gitu. Karena dari manajemen kampus pun bilang tidak ada pendanaan untuk Satgas sebetulnya gitu. Tetapi karena memang ini adalah amanat Permendikbud, jadi mau tidak mau perguruan tinggi harus membiayai, harus mendanai setiap kegiatan yang ada di Satgas. Namun tadi kendala kami adalah di itu tadi pendanaan itu tadi ya. Selalu kalau sudah seperti itu, selain itu ada kesulitan lainnya mungkin Pak? Kesulitan lainnya Dan seperti solusinya tuh dari Satgas sendiri melakukan apa gitu Pak dari Iya. itu? kalau hal lainnya seperti ini ya Kak, kesulitan kami itu dalam penanganan kasus. Misalnya ada kasus yang sedang kami tangani itu kami kesulitan menjangkau layanan bantuan yang seperti psikolog, kemudian teman sejawat yang mungkin dapat dipercaya untuk dapat membantu dalam pemulihan korban. Itu yang pertama yang kami alami. Ya, pendampingan korban itu tadi.
beberapa hal lain yang sudah kami lakukan, solusi ya. Pendanaan itu ternyata menurut kami tidak terlalu krusial gitu. Kami bisa berkegiatan tanpa didanai yang gimana-gimana gitu. Walaupun tidak dikasih anggaran atau alokasi yang khusus untuk Satgas, kami masih tetap bisa berkegiatan melalui media sosial. Ada banyak cara Ya, ya Pak? banyak berarti? cara. Oke. Melalui kami juga udah punya website di Website Satgas juga. PPKS ACID. Untuk memudahkan juga. Betul. Jadi selain mengedukasi warga kampus dengan datang langsung, kita juga mengedukasi warga kampus dengan website tadi, Oke. membuat konten, kemudian menyebarkan melalui media sosial. Kemudian kita selalu berjejaring juga dengan banyak satgas-satgas di nasional Oke, justru. ya, itu dari umrah nih ada kesulitan. Nah, mungkin dari Universitas Putra Batam sendiri ngalamin nggak kesulitan yang demikian atau mungkin ada kesulitan lain gitu? Ya, kalau di Universitas Putra Batam itu kan mayoritas mahasiswa itu adalah pekerja, karyawan. Oh Iya, mayoritasnya di situ. Jadi yang kami temui kendalanya adalah waktunya untuk mengadakan sosialisasi itu bertabrakan dengan kerja mereka, bertabrakan dengan studi mereka. Oke. Begitu. Jadi solusinya itu yaitu kami melakukan sosialisasi secara bertahap. Oke, bertahap. Ya, secara bertahap juga melakukan sosialisasi secara luring dan daring. Oke, luring dan daring. Ada dua cara nih ya Iya, berarti jadi memang untuk tetap on menjangkau point yang tadi. kepada seluruh warga Universitas Putra Batam tetap mendapat edukasi yang sama, walaupun dengan berbagai macam cara tadi, ada yang luring, ada yang daring, juga diadakan di hari Sabtu, Kak. Oh, Karena- waktu weekend, waktu Iya, libur gitu ya. Karena Oke. orang pekerja itu biasanya weekend, Sabtu itu sudah tidak bekerja lagi, jadi bisa Oke. mengikuti sosialisasi secara luring atau daring gitu. Oke, ini berarti dari Universitas Putra Batam sendiri di waktu ya ada weekend menyelenggarakan Iya. sosialisasi ini. Nah, dari Politeknik Negeri Batam nih Bu, kan sudah banyak nih praktik baik dan program-program. Nah, kira-kira ngalamin nggak sih Bu kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tersebut? Oke, pastinya ada gitu ya. Berbeda dengan umrah, kalau dari segi fasilitas kami disupport. Kami Didukung oleh didukung kampus. penuh gitu ya, Betul. seperti pendanaan gitu ya. Terus kemudian seperti kita podcast, kita difasilitasi. Bahkan kita sudah punya ruang aman dan ada konseling. Jadi ruang Satgas PPKS kita sudah ada ruang konseling. Jadi satu Oke, di situ. sudah ada ruangan Iya. difasilitasi. Nah, kesulitannya nih apakah ngalamin juga Bu seperti teman-teman yang lain? Ya pastilah gitu ya. Kalau masalah kesulitan pasti ada gitu ya. Salah satunya kalau kami lebih dijadwal gitu ya. Oh, Jadwal ya. Berarti Kalau hampir sama dengan Putra Batam? ya waktu jadwal juga dalam ya, Bu? artian berbeda. Mungkin beda dengan ini ya. Oh, Kalau ya, berbeda kami berarti kan ya. gini. Kalau secara fasilitas kami didukung penuh ya oleh manajemen dan Civitas ya. Fasilitas dan semuanya. Tapi untuk jadwal dalam arti kami ini kan ada dosen, ada tendik, ada mahasiswa. Mereka punya jadwal seperti kayak dosen itu punya kegiatan Tridharma yang lain. Tridharma, oke. Kemudian kalau tendik juga punya kegiatan pekerjaan fungsionalnya. Kalau mahasiswa ada jadwal kuliah gitu ya. Berarti mencari waktu untuk Waktu. mensosialisasikan Nah, itu semua itu iya, yang sulit betul. ya Bu? Itu bukan sulit sih sebenarnya, salah satu upaya kendala itu Iya. ya. Tetapi kita selalu berupaya, solusinya adalah kita mengecek kalender akademik gitu ya. Terus kemudian kita berkoordinasi juga dengan bagian yang terkait. Kalau kita misalnya pelatihan ya, pelatihannya untuk siapa dulu, mungkin ke bagian kepegawaian atau akademik, kemahasiswaan atau unit-unit terkait. Kita koordinasi dulu jadwal mana yang available yang mungkin bisa kita gunakan. Jadi ada semacam koordinasi terlebih dahulu untuk menentukan jadwal. Nah, Oke. apalagi kalau misalnya yang sulit itu ketika ada kasus. Oh, ada kasus. Ketika Berarti misalnya ada kasus ini harus kita kan ditangani saat itu juga masalahnya gitu. kita sudah punya SOP. Oh, di iya. SOP harus itu- mengikuti SOP yang Nah, sudah ada gitu Setiap ya Bu. langkah prosedur di SOP itu sudah terestimasi berapa hari ini harus diselesaikan, mitigasi resikonya seperti apa saja yang harus dilakukan langkah-langkahnya. Oh, Ini iya. yang namanya layanan kita nggak bisa nunggu besok. Oh iya, Sudah, betul sekali. makanya Berarti- komitmen lah di situ. Iya betul, berarti based on SOP kembali lagi ya Iya. Bu. Dan juga pasti solusinya dilakukan dari Politeknik Negeri Batam berarti juga menyesuaikan dengan kalender akademik tadi. Nah, tapi kalau penanganan kasus agak oh iya, itu lumayan itu kesulitannya ya, ya, Bu, karena berarti. karena kita tidak pernah mengharap ada kasus ya. Oh iya, betul itu sekali. Nah, masalahnya. berbicara tentang respon nih, nah Iya. mungkin dari Taci sendiri kan
Tanjis ini kan mahasiswa non Satgas juga. Nah, dari mahasiswa sendiri, kamu sebagai mahasiswa non Satgas ini gimana sih respon kamu dengan adanya Satgas PPKS dan juga ada program-program yang dijalankan ini? Kira-kira dari teman-teman dan juga kamu sendiri itu ada respon apa gitu? Boleh? Kalau kita berbicara tentang respon, Kak, setiap orang itu kita responnya berbeda-beda ya, Bapak Ibu, Kak, gitu. Kalau respon dari saya dan teman-teman saya yang ketika saya ajak mereka berkomunikasi seperti itu, respon mereka pertama itu dari adanya Satgas PPKS ini mereka menjadi sadar akan pentingnya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi. Jadi lebih aware Betul, juga, Kak. betul ya. Terutama kan saya masih bisa dikatakan masih baru gitu kan, masih semester 3. Jadi ketika awal kemarin kami masuk Politeknik Negeri Batam, Satgas PPKS itu langsung gencar untuk melakukan sosialisasi. Nah, kalau di Universitas Putra Batam nih, respon dari mahasiswa, kamu sebagai mahasiswa, respon teman-teman kamu dengan adanya Satgas PPKS dan juga program-programnya itu gimana? Boleh di-share, Pria? Semenjak adanya sosialisasi dari PPKS itu, respon warga kampus itu menjadi aware dengan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, juga semakin aktif, juga antusias dengan sosialisasi yang diadakan. Misalnya ketika ada sosialisasi, mereka aktif untuk bertanya gitu, Kak, tidak seperti monoton gitu. Ikut berpartisipasi aktif ya? Responnya nampak kalau mereka tuh antusias untuk mengetahui lebih lanjut tentang PPKS. Dan juga jadi lebih tahu ternyata tuh kekerasan seksual tuh banyak gitu. Tidak cuma berbentuk fisik, tapi juga non fisik, verbal, dalam teks juga, by WA, apalagi online gitu ya. Oke, nah kalau dari Umrah sendiri itu dukungan dari kampus bagaimana, Pak? Kalau dukungan dari kampus, dari manajemen tentu sangat mendukung ya, 100% gitu. Namun kalau respon, kami baru-baru dalam 2-3 bulan terakhir ini kami melakukan survei mengenai Satgas PPKS, dan salah satu yang kami tanyakan adalah, kamu mengetahui atau tidak adanya Satgas PPKS di Umrah? Nah, dan hasil surveinya berarti menarik ya, 15% dari warga kampus kami tidak menjawab tidak kenal PPKS gitu. Jadi artinya ada segelintir atau sebagian kecil mahasiswa atau warga kampus kami yang tidak terjangkau gitu informasi PPKS. Entah mungkin karena jarak antara juga, karena dua lokasi ya, betul, atau Bapak. mungkin saja karena memang mahasiswa-mahasiswa yang semester atas itu kan mereka sudah jarang berkegiatan di kampus gitu, jadi mungkin tidak mengetahui gitu. Iya, nah berarti kita sudah berbicara tentang apa yang sudah dilakukan dan juga responnya juga tadi cukup bagus ya dari setiap kampus. Nah, kira-kira dampak yang paling dirasakan gitu dari adanya pembentukan Satgas, kemudian juga ada penanganan dan program-programnya, itu tuh kira-kira dampak yang paling berkesan itu setelah implementasi Permendikbudristek ini kira-kira apa? Mungkin boleh dari Putra Batam? Ya, kalau yang saya rasakan dan saya lihat sebagai sama-sama mahasiswa itu yaitu perubahan kultur kampus ya. Memang sedikit banyak merubah kesadaran bahwa persetujuan, privasi pribadi dan penanganan kekerasan seksual itu lebih disadari dan lebih dihormati daripada warga kampus gitu. Nah, kalau dari Politeknik Negeri Batam sendiri, Bu, dampaknya kan pasti sangat luas nih, Bu. Adanya program itu boleh di-share, Ibu? Jadi kami juga melakukan survei setiap 6 bulan sekali gitu ya, yang hasilnya 56% sudah mengetahui Satgas. Nah, dari hasilnya sisanya tersebut, itu sebagai PR buat kami untuk melakukan edukasi terus-menerus. Dan berarti kan ada peningkatan pemahaman terhadap keberadaan Satgas dan juga upaya yang dilakukan. Nah, salah satunya kami memasang poster-poster itu. Poster-poster itu mahasiswa ini ngelihat ada poster ini, jadi juga ragu untuk tidak terpikir itu bisa untuk jadi seperti semacam mata-matanya lah ya. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan karena diawasi, diperingati oleh setiap sudut. Bahkan kami pun juga ada komik gitu ya, hasil PBL juga. Kemudian kita ada juga bikin karakter ikon namanya Si Safety. Wah, ada ikonnya juga. Iya, ada ikonnya Si Safety yang selalu mengingatkan warga kampus Poli Batam. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan video yang berisi karakter safety dengan berbagai konten jangan melakukan kekerasan dan jenis-jenis kekerasan itu diputar dan di-share ke setiap himpunan dan juga organisasi kemahasiswaan. Nah, berarti dengan ini semua warga siswa ini, mahasiswa ini bisa jadi tahu gitu. jadi dan tahu. dampaknya pasti sangat positif ya, Bu. Betul Berarti sekali. dirasakan jadi setiap mahasiswa jadi lebih tahu apa-apa saja kekerasan seksual. Nah, mungkin dari Umrah sendiri, Bapak, bagaimana dampak di Umrah, apalagi 2 lokasi, mungkin dampaknya siapa tahu berbeda nih, Pak. Ya, kalau dampaknya sudah pasti yang kelihatan ya,
itu awareness warga kampus ya. Mereka sudah semakin menyadari bahwa kekerasan seksual ini bukan hal yang main-main gitu. Betul. Apalagi kasus-kasus yang sudah ada dan juga sudah beberapa kasus yang sudah diputuskan dan sudah dijatuhkan sanksi, itu menjadi simbol gitu, tanda petik ya. Simbol bahwa Satgas tidak main-main dengan pelecehan seksual. Tidak hanya pembentukan Betul. formalitas, tapi Tidak juga hanya bertindak dan betul, mencegah dan betul. menangani juga ya. Itu yang terpenting, bahwa mereka sadar bahwa Satgas ini tidak hanya simbol aja di kampus gitu. Oh ya, wah luar biasa sekali. Kita hari ini ngobrol-ngobrol tentang pencegahan mulai dari praktik baik, apa yang sudah dilakukan, dan banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Satgas-Satgas tentang program pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Bahkan dari mahasiswa sendiri juga ikut andil ya, walaupun bukan Satgas, tapi juga ikut dalam program-program yang dilaksanakan oleh Satgas. Wah luar biasa sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu Sama-sama. serta teman-teman. Kami terima sering kasih kita hari juga. ini. Kami juga terima Iya. kasih banyak. Saya Menjadi juga, pengetahuan lebih banyak juga untuk saya. Banyak berterima kasih karena dengan ini saya mendengar pengalaman yang lebih dahulu menjadi Iya, Satgas dari Politeknik dan Umrah, jadi menjadi pelajaran dan Contoh juga contoh, mungkin iya, ya. akan dilakukan seperti itu juga. Banyak cara untuk Iya. melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan yang terpenting nanti mungkin kami yang ada di Kepri ini akan semakin solid gitu ya. Betul. Dalam Menguatkan berkegiatan Iya, ya. kami pengen menguatkan lagi bagaimana semangat untuk bisa berkampanye untuk bersama bisa, untuk betul. melakukan pencegahan. Jadi Betul. pengen Terus ada digaungkan ya Bu. Iya, jadi Iya. pengen ada semacam pertemuan Satgas khusus Kepulauan Riau ya. Se-Kepri, Perguruan betul. tinggi. Akan ada itu. Pengennya Oh, seperti direncanakan itu. Iya, ya, jadi semoga antar mahasiswa terlaksana. ketemu juga. Iya, gitu. Bu. Semoga disegerakan. Semoga Iya. disegerakan. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga program-program dari Satgas berjalan dengan lancar dan Amin. juga bisa bahkan tercapai Amin. rencana-rencananya ya Iya, Bu. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Kak. Bu Kak. Sahabat karakter, menarik sekali ya mendengar cerita dari teman-teman Satgas PPKS. Banyak sekali nih informasi yang bisa kita petik. Nah, selanjutnya kita akan menggali informasi lebih dalam dari Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Batam. Yuk ikuti saya. Permisi Mbak, apakah Bapak Wakil Direktur 3 ada? Ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, saya mau bertemu dengan Bapak, sudah ada janji dengan beliau. Oh iya Mbak, sudah ditunggu dengan Bapak. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Permisi Bapak. Ya. Perkenalkan saya dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek Bapak. Mohon izin apakah ada waktu untuk berbincang sebentar? Silakan masuk, Mbak. Iya, Bapak. Terima Silakan kasih duduk. Bapak. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Ya. Sebelumnya mohon maaf nih Bapak, saya mengganggu kesibukan Bapak hari Oh, nggak ini. apa-apa. Dengan senang hati. Ya baik. Terima kasih Bapak telah berkenan untuk ngobrol bersama kami di sini. Sebelumnya perkenalkan saya Amalia Rizda dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek. Sebelumnya Pak, kami sudah ada berbincang-bincang bersama Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Politeknik Negeri Batam. Nah, dari cerita tersebut ternyata banyak sekali ya Bapak upaya-upaya dan juga program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh teman-teman Satgas. Mulai dari dukungan publikasi, kemudian pengembangan media, hingga pembekalan mahasiswa untuk program magang. Nah, dari sini kita bisa tahu nih Pak, ternyata kampus itu sangat melihat urgensi dari adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Kita pengen tahu nih Bapak, dari kampus sendiri apa Pak yang melatar belakangi dukungan dan juga support dari pihak kampus untuk memberikan kepercayaan dan juga perlindungan kepada satuan tugas dari Politeknik Negeri Batam dalam program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini Bapak. Silakan Pak. Baik, makasih dengan adanya Permendikbudristek Dikti ya nomor 30 tahun 2021. Betul. Itu membuat kami sangat senang karena kami memiliki pedoman ya, acuan dalam rangka untuk bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Karena kita tentu ingin kampus kita itu memiliki iklim dan suasana akademik yang mendukung. Jadi
terlepas dari berbagai permasalahan, termasuk diantaranya adalah kampus kita bisa terhindar dari praktek-praktek kekerasan seksual. Nah, sebelum ada Permendikbudristek ini memang kita dari kampus belum memiliki ya acuan dan pedoman. Nah, dengan adanya itu maka otomatis tadi kita memiliki acuan bagaimana melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Salah satunya adalah dengan terbentuknya Satgas. Ini kan sangat membantu ya. Jadi ada satuan tugas yang memang khusus untuk menangani ini. Betul. Jadi apalagi ini kan latar belakang juga dari dosen, dari tendik, dan juga mahasiswa di dalamnya. Jadi sangat efektif. Artinya itu bisa untuk dosen, untuk tendik, dan juga mahasiswa sivitas akademik. Nah, atas dasar itu kemudian kita memang memberikan dukungan penuh ya kepada Satgas ini untuk menjalankan tugasnya. Ya, dari awal kita pengen mereka membuat semacam perencanaan apa yang menjadi program-program dan kegiatan ke depan agar lebih efektif dalam untuk menjalankan tugasnya, gitu ya. Jadi kita support apa yang menjadi kebutuhan, kita fasilitasi. Sekarang mereka sudah punya tempat, ya semacam kantor Satgas sekaligus dipergunakan sebagai layanan ya, layanan kepada mahasiswa atau sivitas yang juga ada permasalahan terkait dengan kekerasan seksual itu. Kita fasilitasi tempat, kemudian juga dari sisi dukungan anggaran gitu ya, kebutuhan anggaran mereka untuk melakukan berbagai kegiatan ya yang cukup banyak, mulai dari sosialisasi, mulai dari pelatihan dan kegiatan yang lain kita fasilitasi, termasuk dalam hal untuk berkoordinasi dengan seluruh unit di kampus ini kita fasilitasi gitu ya, untuk kejurusan, ke prodi, ke mahasiswa, itu kita fasilitasi ya, termasuk dalam hal juga monitoring mereka rutin untuk koordinasi dengan kita ya, menyampaikan terkait dengan progres termasuk terkait dengan permasalahan. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan kita yang total lah ya kepada satuan tugas ini, mereka bisa menjalankan dengan baik. Dan kita lihat memang cukup efektif, setidaknya 2 tahun ini terasa. Sehingga katakanlah mungkin awareness ya masyarakat kampus terhadap katakanlah PPKS ini cukup tinggi ya. Jadi setiap event di kampus ini selalu Satgas hadir. Jadi mulai dari penerimaan mahasiswa baru itu sudah ada ya tentang sosialisasi katakanlah PPKS ini ya, teman-teman Satgas yang dari mahasiswa itu menyampaikan gitu ya. Ini kan sudah mulai dari, terus kemudian ketika sebelum mereka magang sampai itu mereka juga diberikan pembekalan karena kan itu akan interaksi ya dengan industri, dengan pihak luar, tentu harus ada antisipasi pencegahan gitu ya. Ini dan selama kegiatan di kampus juga diberikan selalu refresh dan penguatan kembali tentang pentingnya PPKS ini. Jadi artinya mereka hadir ya dalam termasuk kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan. Itu juga jadi setiap event kegiatan akademik, kemahasiswaan dan kegiatan lain itu mereka hadir, termasuk juga memberikan sosialisasi yang efektif dengan berbagai platform ya, melalui medsos, melalui banner-banner. Kalau mungkin lihat di kampus di kita itu kan ada ya, di setiap sudut-sudut ada banner-banner gitu ya. Nah, kemudian juga di semua elemen juga terlibat ya, mulai dari PAMDAL ya istilahnya ya, keamanan, kemudian cleaning service ya, semuanya kita berikan pemahaman tentang pentingnya ini, karena bagaimanapun bagi kita yang paling penting adalah pencegahan. Betul. Dan pencegahan itu harus ada upaya kebersamaan semua. Apapun ya, indikasi-indikasi apapun yang terjadi dimanapun itu harus terlaporkan, harus termonitor, dan itu kan semua warga kampus harus terlibat. Nah, saya lihat sudah dampaknya cukup baik ya dengan adanya tentang PPKS ini gitu ya, sehingga tadi awareness meningkat, kemudian berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan yang komandoi oleh Satgas gitu ya. Satgas memang hanya terbatas, hanya 7 orang, tapi dengan adanya kebersamaan
semuanya terlibat, ya mungkin bisa efektif gitu dalam rangka upaya untuk pencegahan. Nah, kira-kira begitu gambaran besarnya yang dilakukan di sini. Berbicara tentang Satgas nih ya Pak, memang dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini juga memiliki salah satu mandat, yaitu untuk seluruh perguruan tinggi membentuk satuan tugas atau kita sebut dengan Satgas gitu Pak. Dan dilihat di sini juga di Politeknik Negeri Batam ini, Satgas ini juga memang dilibatkan dalam semua aktivitas pembelajaran, bahkan organisasi pengembangan diri juga ya Pak. Dan juga dalam hal ini berbicara tentang hal ini, bagaimana Pak dukungan dari atau respon mungkin dari warga kampus mengenai adanya program-program PPKS yang telah disusun atau telah dijalankan oleh satuan tugas. Misalnya bahkan tadi satuan tugas juga sudah ada kantornya tersendiri ya Pak. Sudah ada. Betul. Jadi mungkin otomatis dengan adanya kantor tersebut memfasilitasi satuan tugas untuk sama-sama merancang dan juga menjalankan program-program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Nah, mungkin warga kampus sendiri ini bagaimana Pak responnya terkait program-program yang telah dilakukan di Politeknik Negeri Batam? Silakan. Ya, saya melihat warga kampus semuanya sangat terlibat ya, karena kami melihat ketika Satgas ini kami bentuk dari di awal pertama itu langkah teman-teman itu kan membuat SOP. Ya, jadi SOP tentang bagaimana PPKS ini. Nah, kebetulan kita juga disupervisi dari ILO ya. Ada beberapa politeknik, 4 politeknik diantaranya Politeknik Negeri Batam. Jadi memang salah satunya adalah bagaimana membuat SOP. Dan ketika membuat SOP, teman-teman Satgas ini melibatkan juga warga kampus yang lain. Ya, jadi dibuat sebelum mungkin diimplementasikan ada verifikasi, ada masukan gitu ya. Semuanya dilibatkan ya. Ada beberapa kegiatan ya, workshop ya, melibatkan dari mahasiswa pasti, dari organisasi kemahasiswaan, BEM dan yang lain dilibatkan. Kemudian dari jurusan ya, dari prodi, termasuk dari Pamdal Keamanan, dari CS, semuanya dilibatkan ya untuk bagaimana katakanlah draft SOP ini gitu ya. Sehingga ada masukan-masukan. Nah, setelah itu juga dilaksanakan FGD. Jadi FGD dan itu melibatkan termasuk dari luar. Mengundang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian mengundang juga dari LSM ya yang terkait dengan penanganan ya kekerasan seksual ini, dari Polda ya yang menangani ini juga dilibatkan agar mungkin SOP kita buat sesuai dengan Permendikbudristek, tapi kan mendapatkan masukan secara internal dan eksternal. Nah, baru setelah itu kemudian ini didiseminasi ya, katakanlah disampaikan. Nah, kemudian ini kita masukkan dalam SPMI kita. Jadi menjadi prosedur yang memang ini baku untuk bagaimana, ada kalau nggak salah sekitar 15 SOP yang dibuat teman-teman. Mulai dari pembentukan pansel ya, dari awal ya, kemudian upaya pencegahan, terus kemudian pendampingan, sampai kira-kira 15, semuanya itu dibuat. Nah, dengan demikian, dengan melibatkan katakanlah warga kampus ini, mulai dari perumusan SOP, dan itu akhirnya kan menjadi masyarakat kampus ini menjadi tahu gitu ya, karena mereka merasa terlibatkan dan merasa dilibatkan dalam hal untuk katakanlah pembuat SOP ini. Jadi akhirnya mereka akan tahu ya, mulai dari mungkin bagaimana seandainya ada kasus melaporkan, bagaimana seandainya ini penanganan, satgasnya siapa. Kadang kan di kampus kan nggak tahu gitu ya, ini satgasnya siapa. Kalau di sini dipublish satgasnya siapa. Jadi teman-teman sudah biasa untuk menerima aduan, termasuk juga ada hotline-nya. Itu ya, ada kita juga buat. Nah, saya melihat itu, jadi karena ada keterlibatan itulah akhirnya ya tadi awareness-nya gitu ya, tinggi terhadap ini ya. Dan itu kelihatan dari survei. Jadi teman-teman Satgas ini kan mereka diberikan tugas juga untuk melakukan survei ya. Mereka terakhir melaporkan surveinya itu kelihatan ya, termasuk bagaimana tingkat katakanlah pemahaman mereka ya terhadap katakanlah
SOP itu mereka cukup tinggi warga kampus ini ya. Karena apalagi kan juga dilakukan sosialisasi kan banyak nih. Iya, Jadi betul, di Bapak. media medsos ada teman-teman ini cukup variatif saya lihat untuk katakanlah sosialisasinya ya. Ada dalam bentuk poster, ada dalam medsos, termasuk komik-komik dibuat. Nah, hasil-hasil sosialisasi, produk sosialisasi juga dihasilkan oleh mahasiswa melalui program PBL. Oh, Jadi PBL kampus kita, namanya kampus tuh. Poltek Batam ini kan ada berdasarkan pembelajaran PBL. Pembelajaran berdasarkan proyek, ya produk, problem gitu ya. Nah, salah satunya teman-teman Satgas ini memasukkan itu dalam PBL, yaitu jadi dalam mata dimasukkan, kuliah nggak salah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama. Nah, jadi dimasukkan di dalam mata kuliah dan itu menghasilkan tadi produk-produk video, kemudian podcast. Ada saya lihat juga Podcast beberapa juga ya, podcast yang dilaksanakan oleh ini ya, itu dalam rangka untuk bagaimana memasifkan kegiatan sosialisasi ini. Nah, dengan demikian akhirnya kan masyarakat jadi masyarakat kampus jadi tahu, warga kampus jadi tahu gitu ya, bahwa ada Satgas, bahwa ada SOP dengan sosialisasi yang masif gitu ya. Nah, dengan sendirinya, dengan adanya seperti itu kan ini salah satu upaya pencegahan sebenarnya. Betul. Sehingga praktek-praktek yang mungkin tidak kita inginkan nggak terjadi, dan itu nampak ya dari survei kalau nggak salah itu 95% lebih itu ada rasa aman di kampus ini setelah ini kita lakukan survei, artinya berarti efektif Satgas ini untuk setidaknya memberikan persepsi rasa aman ke publik. Mengapa? Kalau ada kasus-kasus seperti itu ada kok Satgasnya. Kalau memang itu bisa kok dilaporkan, dan kita juga ada beberapa juga menangani kasus gitu kan. Jadi memang masyarakat kampus melihat, dan itu mungkin yang membuat mereka jadinya mungkin terlibat secara aktif. Betul. Saya kira begitu. Berarti dalam upaya dan juga program-program yang telah dijalankan ini semua warga kampus ini dilibatkan ya, Betul. Bapak, mulai dari ada survei juga Betul. tadi, kemudian SOP tadi, SOP juga tadi, ya Pak, betul sekali. sosialisasi. Dan sosialisasi juga, bahkan mengundang pihak eksternal juga ya Pak, dari Betul. beberapa pihak instansi-instansi Betul. yang menangani Betul, tentang kekerasan seksual ini. Lalu berarti di sini respon dari warga kampus cukup luar biasa bagus Alhamdulillah. ya Pak? Kalau lihat dari hasil survei terakhir yang dilaporkan Satgas ke manajemen, alhamdulillah, cukup baik, cukup bagus lah. Cukup bagus. Berarti selama 2 tahun adanya Permendikbudristek PPKS ini tentunya memiliki dampak yang cukup luar biasa lah Pak. Yang alhamdulillah juga bisa dikatakan positif. Kira-kira dampak yang dirasakan oleh warga kampus di Politeknik Negeri Batam ini apa saja Pak? Mungkin bisa Di antaranya tadi yang saya sampaikan ya, dampaknya tadi terasa karena dengan adanya Satgas ini sebagai katakanlah mungkin leading sektor ya dalam hal untuk penanganan pelaksanaan lah ya PPKS ini. Jadinya kan masyarakat kampus tahu ya ada memang satuan tugas yang memang menangani ini. Jadi kalau ada permasalahan atau ada yang terkait dengan kekerasan seksual, ada memang unit yang memang menangani ini. Gitu ya. Jadi mungkin yang kemarin bingung mau menyampaikan kemana atau ragu, dan teman-teman Satgas juga melayani misalkan terbuka dalam gitu ya, hal Pak? untuk konsultasi tidak harus disampaikan secara terbuka, juga menangani kadang ada yang japri yang ini gitu ya, kadang kan ada ya, Pak? betul, ada informasi-informasi yang itu kan mungkin juga tidak tersampaikan secara umum ya, mungkin betul, ada Bapak. pribadi yang ini. Rasa malu juga Ya, tadi, mungkin Pak dari betul. korban. Jadi dampaknya terasa ada satuan tugas tadi sangat terasa, sehingga katakanlah mungkin upaya-upaya pencegahan jadi efektif. Nah, tadi kan akhirnya terasa juga dari rasa nyaman. Yang kita inginkan sebenarnya itu kan ya, ada rasa nyaman ya untuk bisa terhindar dari hal-hal yang terkait kekerasan seksual ini ya, mungkin dengan kegiatan sosialisasi yang masif, pelibatan semua pihak ya, akhirnya semuanya ikut berperan, dan itu yang kita harapkan, karena bagaimanapun iklim pembelajaran yang baik itu akan mendukung
suasana belajar, ya, suasana kegiatan-kegiatan di kampus. Orang jadi aktivitas di kampus mungkin sampai jam 7 malam, jam 8 malam, jam 9 malam. Apalagi di Politeknik Negeri Batamnya kan ada kelas malam. Kelas malam sampai jam 10-11 malam, jadi ada rasa aman ya untuk melaksanakan aktivitas. Betul, ya. untuk mengembangkan diri juga. Betul, apalagi ada poster di mana-mana, banner di mana-mana, selalu mengingatkan. Jadi mengingatkan ini ada satuan tugasnya yang bertugas. Gitu, Betul. Betul sekali, Pak. Berarti kita dari sini sudah tahu nih Pak, dari Politeknik Negeri Batam ini banyak sekali upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan juga dukungan dari pihak kampus sendiri dan juga warga kampus maksud saya, itu juga sangat baik dan juga sangat bagus dan mau bekerja sama, sehingga antara kolaborasi ini juga menciptakan rasa aman juga bagi setiap warga kampus ya Pak. Baik, menarik sekali. Semoga beberapa program pencegahan dan penanganan kekerasan ini dapat menjadi pembelajaran juga bagi kampus-kampus lain gitu Pak, karena memang di Politeknik Negeri Batam sendiri sangat bagus dan juga kreatif untuk memprogramkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya pendidikan tinggi dan warga kampus, untuk terus berjuang dalam mencegah dan juga menangani kekerasan seksual. Mungkin itu dulu. Mungkin Bapak, terima kasih Bapak Sama-sama. telah berkenan. Ini sebagai tambahan sedikit juga, Ya, alhamdulillah juga Satgas kita itu juga diminta ya untuk berbagi cerita praktek baik ini beberapa kampus yang lain. Jadi teman-teman ini diundang untuk menceritakan praktek baik ini di beberapa perguruan tinggi, termasuk ketika ada kegiatan di nasional itu juga termasuk. Nah sebenarnya mudah-mudahan ya, artinya dengan adanya kegiatan dan praktek baik di sini kan bisa untuk menjadi dorongan kepada yang lain ya, motivasi yang lain dan memberikan gambaran gitu, nanti disesuaikan dengan kondisi kampus yang ada. Karena sekali lagi ini upaya bersama, kita bersama, upaya yang real, bagaimana agar kampus kita bisa terbebas dari kekerasan seksual, dan sangat bermanfaat ya, berdampak sekali Permendikbudristek ini terhadap upaya-upaya tadi. Makasih atas waktunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, semoga program-program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Politeknik Negeri Batam bisa berjalan dengan lancar, kemudian selalu kita dihindarkan dan juga siap untuk memerangi kekerasan seksual tersebut. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak. Kota Batam telah mengajarkan kita pentingnya gerak bersama. Bukan hanya menangani, tetapi juga mencegah. Semata-mata untuk membuat pelaku dan calon pelaku jengah. Kekerasan seksual bukanlah hal kecil. Bukan pula hal yang butuh perhatian secuil. Mari ciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan demi generasi bangsa yang punya masa depan. Saya, Amalia Rizda, dan tim Pusat Penguatan Karakter, pamit. Salam cerdas, berkarakter, stop kekerasan seksual.